ketemu lagi sama saya Kimberly Madison. Di video kali ini saya mau membagikan sebuah cerita inspiratif yang berjudul Akhir dari Rentetan Peristiwa Aneh. Mau tahu ceritanya seperti apa? Ya langsung kita lihat. Alkisah ada seorang dokter. Ia percaya bahwa kesuksesan dapat terjadi karena kerja keras seseorang. Ia melewati hari-harinya dengan kesibukan yang sangat padat, melakukan berbagai riset medis untuk menunjang karirnya sebagai seorang dokter spesialis kanker. Karena kesibukan dan kerja kerasnya, ia bahkan tidak pernah berdoa. Suatu hari, ia menerima undangan untuk menghadiri sebuah konferensi sekaligus untuk menerima penghargaan riset bidang medis yang telah dipublikasikannya. Ia sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di tujuan. Ia telah bekerja keras dalam waktu yang lama untuk risetnya itu dan merasa layak menerima penghargaan tersebut. Namun di tengah perjalanannya, pesawat yang ditumpanginya mengalami kerusakan teknis dan terpaksa harus mendarat di bandara terdekat di situ. Ia kemudian mencari informasi dan mengetahui bahwa penerbangan berikutnya adalah 10 jam kemudian. Dan menurutnya itu waktu yang terlalu lama. Seorang resepsionis menyarankannya untuk menyewa mobil karena bisa sampai di kota tujuan hanya 4 jam. Tak ada pilihan lain, ia pun menyewa sebuah mobil dan mengendarainya. Akan tetapi segera setelah ia berangkat, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan sebuah badai besar terjadi. Hujan yang terus turun menyulitkannya untuk melihat jalan dan tanda-tanda arah lokasi, sehingga akhirnya ia terlewat sebuah belokan yang seharusnya ia ambil. Rupanya ia salah jalan dan telah tersesat. Ia mulai lapar dan gelisah. Ia kemudian mencari rumah di sekitar situ dan akhirnya berhasil menemukan sebuah rumah tua kecil. Sang pemilik rumah ternyata seorang wanita sederhana. Wanita ini melihat sang tamu sepertinya kelaparan. Sang pemilik rumah pun menyuguhi segelas teh panas dan sedikit roti kering. Wanita ini pun mengajaknya untuk berdoa bersama. Sambil tersenyum, sang dokter pun menjawab kalau ia hanya percaya akan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Wanita itu pun melanjutkan doanya sendirian. Sang dokter mengamati wanita tersebut berdoa di samping tempat tidur bayi kecil. Wanita ini berdoa dan terus berdoa di samping bayinya tersebut. Hal ini membuat sang dokter berpikir wanita ini sepertinya sangat membutuhkan pertolongan. Selesai berdoa, sang dokter bertanya, apa yang diinginkan wanita tersebut dan apakah Tuhan akan menjawab doa-doanya. Wanita itu pun lalu menceritakan bahwa bayi yang sedang berada di dalam tempat tidur itu adalah bayinya yang sedang menderita sebuah penyakit kanker langka. Dan menurut pihak rumah sakit di tempat tersebut, hanya ada satu dokter yang dapat menyembuhkan penyakit kanker tersebut, yaitu Dr. Mark, seorang dokter spesialis kanker langka. Wanita itu lalu melanjutkan lagi ceritanya. Saya tidak punya cukup biaya untuk pengobatan anak saya, apalagi untuk membawa anak saya ke Dr. Mark, karena rumah sakit Dr. Mark berada di kota yang sangat jauh dari sini. Jadi saya hanya bisa berdoa siang dan malam memohon agar Tuhan mempertemukan saya dengan dokter tersebut. Mendengar semua cerita itu, sang dokter meneteskan air mata lalu berkata, "Sungguh Tuhan itu maha besar." Sang dokter berkata, "Akulah Dr. Mark." Dr. Mark kemudian mengingat lagi bagaimana rentetan peristiwa itu terjadi.
Dimulai dari pesawatnya mengalami kerusakan teknis, adanya hujan badai, ia tersesat dan akhirnya sampailah ia ke rumah wanita ini. Sungguh Tuhan telah benar-benar menjawab doa wanita tersebut dengan mempertemukannya dengan wanita tersebut agar ia bisa menolongnya. Dari cerita di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa untuk mencapai hasil yang kita inginkan, bekerja keras adalah hal yang penting. Namun yang lebih utama adalah berdoa. Berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Dalam Lukas 18 ayat 1, Tuhan mengingatkan kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tentu sangatlah mudah bagi Tuhan Yesus untuk menyembuhkan bayi wanita tersebut. Namun itu tidak dilakukan Tuhan Yesus untuk memberi pelajaran kepada Dr. Mark betapa pentingnya berdoa bagi setiap orang percaya. Bukanlah sebuah kebetulan bahwa ayat terpendek di Alkitab berbunyi, "Tetaplah berdoa." Ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bagi wanita tadi, rasanya sulit dan tidak mungkin ia bisa bertemu dengan Dr. Mark. Namun bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amsal 22 ayat 2 berkata, "Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan." Saat kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka ia akan bertindak. Yakobus 5 ayat 16b berkata, "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah sanggup bertindak bagi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepadanya." Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Udah dulu ya guys video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video. Goodbye.